Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Syabana Amalia dengan NIM 1750115. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Peramalan Jumlah Pengiriman Barang menggunakan metode Trend Moment. Latar belakang. Peramalan atau forecasting merupakan proses analisa, perhitungan, dan pengujian yang digunakan sebagai cara untuk memperkirakan atau meramalkan peristiwa di masa depan dengan menganalisis data yang telah terjadi sebelumnya. Maraknya bisnis online membuat volume pengiriman barang ke luar kota terus bertambah. CV John Pilot Project membuka layanan pengiriman barang atau cargo service di Jalan Tengku Umar, nomor 20, Pamusian, Tarakan Tengah. CV John Pilot Project memberikan layanan kargo yang aman bagi pengguna jasa kargo di kota Tarakan dan sekitarnya. Kargo yang diterima termasuk spare part, alat berat, sampel batu bara, oli, dan lain-lain, yang pada jasa pengiriman lainnya tidak bisa melayani. Meski demikian, dalam penerapannya masih sering ditemui kendala di antaranya ketika tingginya permintaan pengiriman dari customer, dibutuhkan persiapan yang maksimal agar dapat sampai tepat waktu. Persiapan tersebut seperti persediaan bahan packing, tempat penyimpanan barang kargo, dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini, CV John Pilot Project belum memiliki sistem yang bisa meramalkan atau memperkirakan pengiriman pada periode selanjutnya. Maka dari itu, akan dilakukan penelitian dengan judul Sistem Peramalan Jumlah Pengiriman Barang Menggunakan Metode Trend Moment. Permasalahan pada penelitian ini adalah belum adanya sistem yang dapat meramalkan permintaan pengiriman barang yang tinggi pada CV John Pilot Project. Batasan masalah 1. Data yang digunakan adalah data pengiriman barang pada bulan Agustus 2019 hingga Juli 2020 untuk meramalkan jenis barang pada periode selanjutnya. Jumlah pengiriman barang yang sering oleh perusahaan yaitu spare part, sampel barang tambang, dan barang elektronik. Periode peramalan yang dilakukan yaitu untuk periode 1 tahun berikutnya. Pengukuran standar error menggunakan mean absolute deviation atau MAD, mean square error atau MSE, mean absolute percentage error atau MAPE. Dalam penerapan metode trend moment dapat dilakukan data historis dari suatu variabel. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus B dikali X, di mana nilai Y adalah nilai tren atau peramalan, A bilangan konstan, B slope atau koefisien kecondongan garis tren, X indeks waktu yang dimulai dari angka 0 hingga 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk penentuan data historis X, pada penggunaan tidak harus berjumlah genap atau ganjil karena nilai parameter X selalu dimulai dengan nilai 0 sebagai urutan yang pertama. Penyelesaiannya menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Sigma Y sama dengan A dikali N plus B dikali sigma X. Dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Di mana sigma Y adalah jumlah dari data penjualan, sigma X adalah jumlah dari periode waktu, sigma XY jumlah dari data penjualan dikali periode waktu, dan N adalah jumlah data. Setelah nilai ramalan yang telah diperoleh dari hasil peramalan dengan metode trend moment akan dikoreksi terhadap pengaruh musiman dengan menggunakan indeks musim. Perhitungan indeks musim adalah indeks musim sama dengan rata-rata permintaan bulan tertentu dibagi dengan rata-rata permintaan per bulan. Nah, untuk mendapatkan hasil ramalan akhir setelah dipengaruhi oleh indeks musim, maka akan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Sum Y sama dengan indeks musim dikali Y, di mana sum Y adalah hasil ramalan dengan menggunakan metode trend moment yang telah dipengaruhi oleh indeks musim, dan Y adalah hasil ramalan dengan menggunakan trend moment. Di sini saya menggunakan 3 metode untuk mengukur keakurasiannya. Yang pertama yaitu MAD. MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Secara sistematis, MAD dirumuskan sebagai berikut. MAD sama dengan sigma AT dikurang FT dibagi dengan N, di mana AT permintaan aktual pada periode dan FT permintaan peramalan atau forecasting pada periode, dan N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Yang kedua adalah MSE atau mean square error. MSE adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan atau ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan yang sangat besar karena kesalahan itu dikuadratkan.
Metode itu menghasilkan kesalahan yang sedang memungkinkan lebih baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Persamaannya adalah MSE sama dengan sigma AT dikurang FT terus dikuadratkan dibagi dengan N. AT adalah permintaan aktual pada periode dan FT adalah peramalan permintaan pada periode atau forecast pada periode, dan N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Dan yang terakhir, saya menggunakan MAPE. Biasanya lebih berarti membandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil akhir peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan. Secara matematis, MAPE dirumuskan sebagai berikut. MAPE sama dengan sigma AT dikurang FT dibagi AT dan dikalikan dengan 100%, di mana AT adalah permintaan aktual dan FT adalah peramalan permintaan. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi saya. Di sini ada form login untuk login admin. Silakan masukkan username dan passwordnya. Dan ini ada form menu utama, yaitu yang berisi ada form data barang, data penjualan, dan peramalan. Form data barang itu yang berisi kode barang, nama barang, yang diinputkan di awal, dan ada button simpan, hapus, dan baru. Setelah itu ada form data penjualan, yaitu untuk menginputkan jumlah penjualan pada setiap periode. Di situ ada kode penjualan, kode barang, nama barang, periode, dan penjualan. Setelah itu ada form peramalan, yang dimana di sini kita menghitung jumlah peramalan sampai tingkat keakurasiannya. Yang pertama itu ada piring barang. Mari saya contohkan sebagai barang spare part. Itu bulan dan tahunnya dimunculkan, penjualan. Nah, di sini yang langkah pertama adalah menentukan nilai XY. Nilai XY adalah perkalian antara nilai X dan Y, dan ini hasilnya. Yang kedua itu menentukan nilai X kuadrat. Yang ketiga, menentukan total dan rata-ratanya untuk mendapatkan nilai dan nilai AB. Dan ini nilai AB-nya. Selanjutnya, kita menghitung peramalannya. Dan ini nilai trend momennya. Setelah itu, kita menghitung indeks musimnya. Setelah itu, peramalan akhirnya. Karena kita sudah ketahui indeks musimnya, maka kita menghitung peramalan akhirnya. Setelah selesai semua, kita menghitung nilai akurasinya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode MAD, kedua MSE, ketiga MAPE. Yang pertama, MAD, kita menghitung nilai AT dikurang FT-nya. Setelah itu dijumlahkan, dan kita ketahui nilai MAD-nya. Yang kedua itu MSE. Yang pertama, kita ketahui dulu nilai AT dikurang FT-nya. Terus AT dikurang FT lalu dikuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan dan menghitung nilai MSE-nya. Yang ketiga itu nilai MAPE. Yang pertama kita hitung kembali nilai AT dan dikurang FT-nya. Setelah itu AT dikurang FT dibagi lagi dengan nilai AT. Setelah itu AT dikurang FT dibagi AT dan dikalikan 100%. Maka ini hasil MAPE-nya. Karena MAPE itu dikalikan 100,
maka dia ini 22%,48 dan sekian. Sekian persentase seminar hasil saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.